Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Mela di podcast Si Bagus, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Sobat Bagus, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sobat Bagus, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan masyarakat. Apalagi untuk kamu yang sedang mempersiapkan pernikahan. Topiknya adalah pelayanan nikah di KUA. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Haji Ali Hasan SAG MPDI selaku Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Jati sekaligus Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Bapak Ali. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai mungkin Pak Ali ingin menyapa Sobat Bagus di luaran sana, silahkan. Boleh. Untuk sahabat Bagus, ini ada pantun. Mantap sekali. Membeli jenang dibawa ke Arabia. Berbulan madu tak perlu ke Eropa. Alangkah senang dan bahagia hari ini saya bertemu sahabat Bagus yang setia. Luar biasa sekali pantunnya. Terima kasih Bapak Ali. Langsung saja Pak, kita masuk ke pembahasan podcastnya. Boleh. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas tentang layanan nikah di KUA. Mungkin Pak Ali boleh sampaikan apa saja layanan nikah yang disediakan oleh KUA sendiri Pak, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala KUA Kecamatan Jati dan sekaligus sebagai Ketua APRI Kabupaten Kudus. Terkait dengan layanan pernikahan di KUA, kita mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama yang terbaru adalah PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Nah, di dalam PMA tersebut disampaikan bahwa KUA ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, unit pelaksana teknis Dirjen Bimas Islam, yang mengurusi tentang bimbingan masyarakat Islam. Nah, ada beberapa layanan di KUA terkait layanan pernikahan, yakni mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan, kemudian pelaksanaan akad nikah, pencatatan akad nikah, dan pelaporan nikah atau rujuk. Itu layanan-layanan yang terkait dengan pernikahan di KUA. Walaupun selama ini kita tahu masyarakat itu ngertinya KUA itu ya untuk urusan pernikahan saja. Untuk menikahkan saja. Atau kantor urusan, bukan kantor urusan agama, tapi ngertinya kantor urusan asmara. Begitu. Kantor urusan, padahal kan kantor urusan agama yang tentu saja tidak hanya melayani masalah pernikahan saja. Seperti itu. Jadi layanan yang terkait dengan pernikahan itu mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan, kemudian pelaksanaan pernikahan, pengawasan, jadi termasuk juga pencatatan bahkan pelaporan pernikahan itu sendiri. Baik. Jadi ternyata tidak hanya melaksanakan pernikahan, namun juga ada step sebelum dan sesudahnya tetap diawasi langsung oleh KUA, begitu ya Pak? Iya. Baik. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan pernikahan, pasti identik sekali dengan namanya penghulu. Tugas penghulu itu apa sih Pak? Karena seperti yang kita tahu, mungkin masyarakat awam hanya tahunya penghulu itu saat akad nikah saja. Tapi di samping itu apa Pak tugas penghulu itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi karena memang di KUA ini ada layanan pernikahan, meskipun layanan-layanan lain juga ada sesuai dari PMA 24 tahun 2024 yang tentang organisasi dan tata kerja KUA. Fungsi KUA itu banyak, tidak hanya urusan pernikahan, tapi juga ada urusan kemasjidan, layanan zakat wakaf, kemudian konsultasi syariah, dan lain-lain. Nah, terkait dengan layanan pernikahan, memang di KUA ada yang namanya penghulu. Nah, penghulu sendiri ini termasuk jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional yang diatur, yang tugasnya memiliki tugas
di PMA dijelaskan penghulu adalah pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, pelayanan, dan bimbingan nikah rujuk, serta pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Baik. Jadi tidak hanya persoalan nikah saja, nikah, tapi ya. tadi juga ada pengembangan kepenghuluan, kemudian ada bimbingan masyarakat Islam, itu termasuk menjadi tugas dari seorang penghulu. Jadi tidak hanya ansih nyatet pernikahan saja, Baik. tapi juga termasuk punya tugas tanggung jawab untuk bimbingan masyarakat Islam, termasuk bagaimana membina masyarakat, keluarga-keluarga ini bisa tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Seperti itu. Baik, jadi tidak hanya saat akad nikahnya saja, namun setelah proses akad nikah itu juga masih dalam bimbingan penghulu, begitu ya Pak? Ya. Bisa dikatakan. Ya, jadi tugas seorang penghulu tidak hanya ketika seorang calon pengantin itu mau daftar, dilayani pernikahan, tapi pasca pernikahan pun menjadi tugas tanggung jawab seorang penghulu untuk bagaimana supaya keluarga-keluarga yang ada ini bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, yang menjadi tujuan awal kita. Karena untuk kondisi saat ini kita sebetulnya juga rada miris karena ternyata jumlah perceraian tidak semakin menurun, tapi justru semakin meningkat. Nah, ini menjadi perhatian dari kita semuanya, terutama bagi para penghulu kita. Baik. Luar biasa sekali. Jadi tugasnya tidak berhenti di meja akad saja, begitu ya? Mestinya begitu. Baik. Mungkin Pak berbincang tentang layanan nikah. Untuk informasi saja, jika ada yang ingin mendaftar melakukan pernikahan di KUA, Pak, syaratnya itu bagaimana? Apakah ada pendaftaran online dulu atau bisa langsung mengurus datang ke KUA? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi untuk sahabat bagus semuanya yang hendak menikah, yang mau mengurus pernikahannya, sebenarnya kita sangat mudah, ya, sangat mudah untuk daftar nikah itu. Jadi perlu disiapkan persyaratan-persyaratannya, termasuk harus sudah punya KTP, harus punya KTP, punya KK, punya akte kelahiran, ya, kemudian statusnya bagaimana. Kalau belum menikah, ya statusnya harus memang belum menikah. Kalau statusnya itu sudah cerai, harus dibuktikan dengan akta cerai. Kalau pasangannya sudah meninggal, harus ada surat keterangan kematian. Jadi disiapkan persyaratan-persyaratannya itu, kemudian bisa daftar di KUA. Silakan daftar langsung ke KUA atau bisa juga melalui online. Online-nya gampang. Bisa dibuka di aplikasi Pusaka, juga bisa melalui aplikasi Pusaka. Atau langsung di Google di SIMKAH, itu juga bisa kita langsung daftar secara online. Jadi tidak usah khawatir, sangat mudah untuk bisa daftar pernikahan itu. Yang perlu diperhatikan juga, ketika kita daftar itu ada durasi waktu. Nah, kalau bisa memang dibatasi 10 hari sebelumnya. 10 hari. Harus sudah daftar. Ya. 10 hari sebelum pelaksanaan diharapkan sudah mendaftar. Walaupun ada juga yang kurang dari 10 hari itu daftar untuk pernikahan juga ada. Nah, kalau kurang dari 10 hari harus ada dispensasi dari Pak Camat. Camat setempat tempat pelaksanaan akad nikah itu. Jadi begitu. Jadi sangat mudah untuk daftar nikah itu. Jadi fleksibel ya Pak, bisa online, bisa offline, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi dulu. Ya. Baik. Dan perlu digarisbawahi tadi ada batas maksimum pendaftarannya, maksimum 10 hari sebelum akad nikah berarti ya Pak? 10 hari sebelum akad nikah harus sudah daftar. Baik, jadi untuk kenyamanan bersama, jadi biar tidak terburu-buru juga begitu ya Pak? Baik, itu dia tadi untuk dari syarat-syaratnya dan juga cara pendaftaran akad nikah ataupun pernikahan di KUA gitu ya. Cuman gini. Bagaimana Pak? Kalau sudah didaftarkan secara online pun nanti berkas yang secara fisik juga harus diserahkan di KUA. Kenapa ada jeda waktu 10 hari sebelumnya? Itu untuk antisipasi
untuk kita melakukan pemeriksaan. Jadi kadang-kadang memang mayoritas sih sudah jauh-jauh sebelumnya, ada yang 2 bulan sebelumnya itu sudah daftar, kemudian kita adakan pemeriksaan. Jadi tadi terkait dengan layanan pernikahan kan ada pendaftaran, ada pemeriksaan. Jadi kita periksa dokumennya, kita verifikasi kebenaran dokumennya, sehingga kalau memang sudah betul dokumen itu, tinggal pelaksanaan pernikahan. Kalau daftarnya itu dadak-dadak, katakanlah 1 hari menjelang pernikahan baru daftar, ini kan juga merepotkan. Betul. Meskipun secara regulasi tetap ada celah. Kalau misalnya kurang dari 10 hari, itu harus ada dispensasi dari Pak Camat. Baik. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi ya. Jadi untuk pembelajaran bersama juga bagi Sobat Bagus yang ingin mendaftarkan pernikahan. 10 hari kerja itu sebenarnya untuk kenyamanan bersama ya Pak, agar prosesnya lancar. Kalau ada yang ternyata berkasnya kurang, itu bisa segera disusul karena masih ada rentang waktu yang cukup, begitu ya. Dan untuk yang mendaftar online tetap harus menyerahkan berkas-berkas yang sudah diupload ke KUA. Baik, itu dia. Sebelumnya Pak, mengenai pernikahan, jadi kadang-kadang ada satu pasang yang akan menikah ini domisilinya berbeda Pak. Apakah ini mendaftarnya cukup di domisili salah satunya saja atau bagaimana Pak? Ya, untuk rencana pernikahan, untuk masalah tempatnya itu bebas. Jadi intinya seorang calon pengantin itu mau menikah dimanapun itu bisa. Baik. Katakanlah yang putri orang Jambi, kemudian yang putra orang Semarang, mau nikah di Jakarta itu sangat bisa, tidak masalah. Jadi yang penting masing-masing pihak mencari surat-surat dari Jambi atau dari Semarang, dari Pati, kemudian mau nikah di mana, mau nikah di Jakarta misalnya, ya dari masing-masing alamat tadi Jambi membuat rekomendasi numpang nikah di Jakarta, seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau untuk tempat pelaksanaan pernikahan. Jadi nanti yang mendaftarnya di KUA di Jakartanya, begitu ya, Pak? Betul. Jadi di KUA Jakarta nanti kita daftar di sana, pemeriksaannya juga menjadi wewenang sana, pencatatannya juga menjadi wewenang KUA Jakarta. KUA Jakarta. Baik, itu tadi. Jadi tidak ada kesulitan ya Pak untuk menikah, asal syaratnya terpenuhi. Jika berbeda domisili, sertakan surat rekomendasi dari domisili masing-masing ke tempat yang dituju atau penyelenggaraan menikahnya nanti di mana, begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak, setelah menikah nanti kan pasangan akan mendapat buku nikah. Bagaimana cara mereka mengetahui buku nikah ini sah atau terdaftar? Ada tidak Pak cara mengeceknya? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang nikah sekarang, ini untuk kita bisa cek ini sah atau tidak, tercatat atau tidak. Sekarang lebih mudah karena ada barcode-nya di situ. Betul. Kita bisa barcode, kemudian ini terdata atau enggak, itu bisa. Hanya saja mulai sekarang ada edaran yang terbaru. Kalau yang sebelum ini, itu masing-masing catin itu bisa mendownload kartu nikah. Nah, bisa didownload sendiri lewat barcode di buku nikah itu. Tapi mulai 1 minggu ini, 1 minggu baru sekali ya Pak? Ya, kita tidak bisa mendownload kartu nikah. Pak Catin bisa minta bantuan ke masing-masing KUA untuk mendownloadkan dan dikirim ke Catin, seperti itu. KUA-nya ini harus yang tempat mereka menikah atau terdekat? Mereka menikah. Tempat mereka menikah. Baik Pak. Selanjutnya, jika bukunya hilang bagaimana Pak? Bisa diurus? Bagaimana prosedurnya? Ya, prosedur karena memang ternyata banyak juga masyarakat yang kehilangan buku nikah. Betul, apalagi yang dulu-dulu mungkin Pak. Banyak masyarakat yang kehilangan buku nikah, entah karena banjir, entah karena memang hilang, nggak ketemu dicari. Nah, itu ternyata memang banyak, setiap bulan pasti ada orang yang cari duplikat di KUA. Nah, untuk cari duplikat ini ada 2 persyaratan atau ya ada 2 alasan orang itu bisa diberi buku nikah. Satu karena hilang, ya, yang 2 karena rusak. Hilang dan rusak. Ya, kalau yang buku nikah itu hilang, harus membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ya, ini yang nanti harus diurus oleh
pengantin untuk ke kepolisian cari surat kehilangan. Nanti setelah dapat surat kehilangan dibawa ke KUA, nanti KUA akan menerbitkan duplikatnya, termasuk yang surat nikahnya rusak ya, karena dimakan rayap atau apa, nah itu bawa aja ke KUA bukti rusaknya, nanti terus diganti dengan duplikat seperti itu. Jadi simpel seperti itu. Simpel ya. Jadi kalau yang hilang perlu surat kehilangan, namun jika yang rusak, bukti rusaknya dibawa saja langsung ke KUA. Sangat simpel teman-teman. Jadi tidak dipersulit ya Pak sebenarnya, asal alasannya jelas. Saat ini Pak tentang pernikahan, banyak juga sedang ramai di luar sana tentang nikah yang tidak tercatat. Entah karena prosesnya itu nikah siri atau nikah adat begitu Pak. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan jika pernikahan itu tidak tercatat, Pak Ali? Oh ya, terima kasih. Jadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu mengamanatkan agar pernikahan ini dicatat. Jadi pernikahan ini dicatat karena kalau tidak dicatat ini akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik, termasuk dampaknya itu ya statusnya si istri, kemudian statusnya anak nantinya itu juga akan timbul masalah. Nah, maka kami berharap kepada sahabat Bagus, kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah siri, agar tidak melakukan nikah siri sehingga benar-benar legalitasnya itu terjaga dengan baik. Karena kalau nikah siri ini kalau alasannya biaya, saya kira justru kalau masalah nikah siri biasanya malah biayanya lebih mahal. Lebih mahal ya, nah, padahal kalau nikah secara resmi di KUA itu murah sekali. Nah, kalau dia mau nikahnya di KUA itu 0 rupiah. 0 rupiah. Nah, tidak bayar 0 rupiah. Tapi kalau di luar rumah memang harus ada biaya yang dibayarkan ke negara itu Rp600.000. Jadi kita harap untuk masyarakat untuk menghindari jangan sampai nikah siri, karena kalau nikah siri itu madorotnya lebih besar karena orang baik buruk itu kan perbedaannya tipis. Betul. Ya, hari ini baik belum tentu besok baik. Nah, sehingga kalau misalnya hari ini nikah siri, kemudian nanti malam ada masalah, besok ditinggal pergi, nah ini kan repot sekali. Seperti itu, Pak. Jadi pencatatan nikah ini untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan ke depannya begitu ya Pak? Karena kalau tidak tercatat, apa yang nanti bisa diklaim begitu ya untuk anak dan istrinya? Ya, betul. Jadi kalau dia nikahnya siri, tidak ada bukti bahwa pernikahan itu tercatat di KUA, nanti kaitannya dengan keperdataan juga repot. Susah, status anaknya untuk bikin akte kelahiran. Betul. Supaya atas nama ada BIN bapaknya kan juga tidak bisa. Betul. Nah, itu kan rugi kan ya anak, ya istri dan lain-lain. Jadi itulah mengapa catatan pernikahan itu penting dan memang diharuskan begitu ya Pak. Alangkah baiknya. Baik. Perihal pernikahan Pak, untuk persiapan pernikahan setahu saya di KUA ada namanya bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan begitu ya Pak? Iya, betul. Boleh dijelaskan mungkin sedikit programnya tentang apa dan apakah itu wajib untuk setiap calon pengantin Pak? Ya, terima kasih. Sejak 2024 Dirjen Bimas Islam itu mengeluarkan surat edaran tentang bimbingan perkawinan nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan. Jadi setiap calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan supaya calon-calon pengantin ini bisa siap ya secara fisik, mental, mereka siap untuk memasuki tahap pernikahan, tahap berkeluarga. Betul. Karena ternyata seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, ternyata jumlah perceraian semakin meningkat. Sehingga memang sangat perlu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mempersiapkan keluarga-keluarga kita supaya keluarga itu benar-benar siap, ya, siap sehingga nanti
tercipta rumah tangga yang bahagia. Jadi bimbingan perkawinan ini bisa disebut antisipasi ya Pak, untuk bagaimana benar calon pengantin ini benar-benar sudah siap dalam menghadapi pernikahan ke depannya. Baik, mungkin untuk dari Bapak Ali sendiri ada pesan ataupun himbauan apa saja yang harus disiapkan calon pengantin atau apalagi calon pengantin yang masih muda untuk mengarungi pernikahan begitu Pak? Apa saja selain mungkin ekonomi, fisik, apalagi Pak? Terima kasih. Jadi bimbingan perkawinan ini memang sangat penting bagi setiap calon pengantin. Jadi ada materi-materi yang kita siapkan, yang kita berikan kepada calon pengantin. Nah, untuk bimbingan itu sendiri di KUA memang ada beberapa model untuk pelaksanaannya. Ada yang model klasikal yang dibiayai oleh DIPA, tapi juga ada yang secara klasikal yang secara mandiri. Ya, jadi mereka kita undang ke KUA untuk kita berikan bimbingan perkawinan. Tapi juga ada model yang ketiga, benar-benar mandiri, hanya sepasang mungkin atau 2 pasang mungkin ketika ke KUA kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini juga kita berikan pembekalan kepada pasangan-pasangan tersebut. Nah, materi yang kita berikan ini memang dalam rangka untuk mempersiapkan supaya setiap calon pengantin itu benar-benar siap untuk memasuki ke jenjang perkawinan. Nah, ada beberapa materi, misalnya materi tentang kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana calon-calon pengantin ini juga sehat semuanya. Nah, bahkan sebelum ke KUA, mereka juga sudah pergi ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Ini juga menjadi persyaratan. Nah, jadi kesehatan reproduksi ini juga diberikan ketika bimbingan perkawinan. Yang kedua, tentang bagaimana menjalin hubungan, ya, menjaga hubungan, membangun hubungan suami istri. Nah, ini juga disampaikan bagaimana supaya hubungan suami istri ini bisa langgeng. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah, kemudian juga disampaikan tentang bagaimana nanti mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bagaimanapun juga kita pasti menikah pengen punya anak. Nah, anak-anak kita juga kita harapkan bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik, anak yang berkualitas atau generasi yang berkualitas. Nah, yang berikutnya juga materi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, bagaimana pengelolaan keuangan berkah. Ini juga menjadi materi yang kita sampaikan kepada setiap calon pengantin. Nah, dengan diharapkan materi-materi tersebut kepada setiap calon pengantin, mudah-mudahan benar-benar bisa siap ketika memasuki jenjang pernikahan. Saya kira itu. Jadi cukup lengkap ya Pak materi yang akan disampaikan selama program ataupun proses bimbingan perkawinan itu. Mulai dari diri masing-masing si calon pengantin tadi, dari reproduksinya, mulai dari bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik, yang ideal, mendidik anaknya, sampai tentang perekonomian keluarga juga dibahas begitu. Jadi luar biasa lengkap sekali. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini diharapkan nantinya akan tercipta keluarga yang sakinah dan awet sampai nanti-nanti begitu ya Pak. Amin, amin. Baik, mungkin sebagai penutup atau dari Pak Ali ingin ada menyampaikan pesan bagi calon pengantin di luaran sana bagaimana mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan agar sah, berkah dan langgeng Pak. Ya, terima kasih. Jadi mumpung ketemu sahabat bagus, kami berpesan untuk bagaimana supaya nanti ketika kita berumah tangga benar-benar terwujud rumah tangga yang bahagia, atau dalam bahasa yang lain dari Mekah membawa sajadah, mantap, berkeliling Ka'bah itu tawaf namanya. Orang menikah itu niat ibadah, semoga sekali menikah bahagia selamanya. Amin. Nah, supaya bahagia selamanya maka ada beberapa pilar keluarga sakinah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pernikahan itu misakon golido, janji yang kuat, janji yang suci. Nah, maka kita berharap ikatan yang sudah kuat, ikatan lahir batin itu bisa langgeng sampai akhir hayat. Amin. Sehingga kita harapkan benar-benar
yang awalnya hubungannya itu belum halal dengan akad nikah yang sangat singkat, diucapkan tidak lebih dari 1 menit, Betul. ditulis tidak akan menghabiskan selembar kertas, tetapi dengan kalimat itu alhamdulillah bisa menjadi suami istri. Maka kita harapkan ikatannya ini benar-benar langgeng sampai akhir hayat suami istri. Suami itu bahasa Sanskerta yang artinya payung. Fungsi payung itu untuk melindungi, untuk ngayomi. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi suami istri yang baik. Yang kedua, mu'asyarah bil ma'ruf. Suami istri itu harus saling berbuat baik, saling membantu. Nah, terus ada kesalingan. Jangan suaminya terus yang melakukan sesuatu, tapi juga istrinya. Harus ada kesalingan, saling membantu, saling menolong. Yang ketiga, musyawarah. Jadi suami istri itu harus musyawarah. Kalau ada masalah rumah tangga, saya yakin yang namanya masalah rumah tangga itu pasti ada. Pasti ada, betul. Karena ada masalah rumah tangga, tolong dimusyawarahke. Jangan sampai ada masalah kecil tidak terselesaikan. Bahkan kalau menganggap lawannya, pasangannya tidak tahu apa-apa, segalanya diputuskan sendiri, justru nanti suatu ketika pasti timbul masalah. Maka kita pesan, kalau ada masalah, tolong untuk dimusyawarahke, sehingga nanti ada jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, antarodin, saling rela. Jadi suami istri ini harus saling rela, harus saling cinta, sehingga nanti mudah-mudahan benar-benar sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu kan tenang, mawaddah itu saling mencintai, warohmah itu kasih sayang. Jadi meskipun sudah tua, tidak muda lagi, tetap ada rasa sayang. Mentari pagi sinarnya terang. Mantap. Burung merpati terbangnya tinggi. Cakep. Jadi suami istri itu harus saling sayang, bukan saling menyakiti dan saling benci. Nah, begitu. Jadi kita harapkan keempat pilar itu benar-benar kita perhatikan bagi pasangan-pasangan muda yang akan daftar di KUA. Kita harapkan benar-benar jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Menjadi keluarga yang bahagia dan benar-benar sakinah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ali. Pesannya luar biasa sekali untuk bekal bagi calon pengantin yang akan mengarungi jenjang pernikahan yang kedepannya begitu. Sebelum kita akhiri, Pak Ali mungkin ada pesan ataupun ajakan dari KUA sendiri atau dari Bima, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang sudah saya disampaikan di awal, memang mayoritas masyarakat kita mengerti, memahami KUA itu hanya fungsinya untuk layanan pernikahan. Padahal sebagaimana dijelaskan di PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA, fungsi KUA itu tidak hanya urusan pernikahan, tapi ada beberapa fungsi lain. Kalau tidak keliru ada 8 fungsi selain pernikahan, itu termasuk fungsi bimbingan keluarga sakinah, termasuk ada pelayanan bimbingan zakat wakaf, termasuk layanan konsultasi syariah. Jadi kalau misalnya masyarakat pengen konsultasi terkait dengan agama, ya, bisa datang ke KUA, konsultasi terhadap mungkin masalah keluarga, mungkin masalah yang lain, masalah ibadah, juga dipersilakan untuk datang ke KUA. Termasuk ada juga layanan zakat wakaf. Nah, zakat wakaf juga monggo datang ke KUA untuk konsultasi, untuk pelaksanaan. Nah, saat ini juga di KUA kan banyak layanan wakaf. Nah, jadi orang kalau mau wakaf itu datang ke KUA karena KUA atau kepala KUA itu sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, juga fungsi-fungsi yang lain termasuk penerangan agama Islam juga menjadi ranah dari KUA. Seperti itu. Jadi KUA sendiri sebenarnya ini bisa jadi jembatan atau panjang tangan dari pemerintah yang langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi untuk sobat bagus di luar sana,
kalian bisa datang ke KUA untuk banyak keperluan, banyak hal, tidak hanya untuk urusan pendaftaran pernikahan saja. Begitu ya Pak Ali? Iya, silakan untuk datang ke KUA. Insya Allah Baik. akan kita sambut kehadiran jenengan semuanya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ali atas penjelasan dan waktunya. Tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Sobat Bagus, tentunya semakin paham dan semakin mendapat banyak pencerahan dari Pak Ali tentang materi pernikahan tadi ya Pak. Terima kasih sekali. Sampai jumpa Sobat Bagus di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.